Di tengah gelapnya hidup, selalu ada setitik cahaya dari Tuhan. Selamat datang di channel Setitik Cahaya, tempat di mana kisah iman, pengharapan, dan kasih Tuhan diceritakan kembali dengan cara yang menyentuh hati. Semoga kisah yang kita renungkan hari ini bisa menjadi terang bagi langkah-langkah hidupmu. Teman-teman, pernahkah merasa dikhianati? Rasanya pasti sakit sekali ya. Pengkhianatan adalah salah satu luka batin yang paling dalam dan paling sulit sembuh. Apalagi jika pengkhianatan itu datang dari orang yang sangat kita percayai, orang yang kita kasihi, bahkan dari keluarga kita sendiri. Rasanya dunia seakan runtuh. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang luar biasa dari Alkitab. Sebuah cerita tentang seorang pemuda yang tidak hanya dikhianati, tetapi juga dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun, justru melalui lembah pengkhianatan yang paling kelam itulah, Tuhan sedang merajut sebuah rencana yang jauh lebih besar dan mulia. Inilah kisah inspiratif dari Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ia lahir di masa tua ayahnya. Dan karena itu, Yakub begitu mengasihi dan memanjakannya. Sebagai tanda kasih sayangnya, Yakub bahkan membuatkan Yusuf sebuah jubah yang sangat indah, berwarna-warni, dan begitu istimewa dibandingkan pakaian saudara-saudaranya. Namun, kasih yang terlihat berlebihan ini tanpa disadari menabur benih kecemburuan yang pahit di hati kakak-kakaknya. Tidak hanya itu, Yusuf juga dianugerahi mimpi-mimpi dari Tuhan. Dalam mimpinya yang pertama, ia melihat berkas-berkas gandum milik saudara-saudaranya berdiri dan bersujud kepada berkas gandumnya. Dalam mimpi yang lain, ia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Dengan polosnya, Yusuf menceritakan mimpi-mimpi ini. Alih-alih kagum, kebencian saudara-saudaranya justru semakin membara. Mereka tidak hanya iri lagi, mereka mulai sungguh-sungguh membenci Yusuf, si tukang mimpi. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk menjenguk dan mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan ternak jauh dari rumah. Dari kejauhan, mereka melihat Yusuf datang. Dan di saat itulah, niat jahat yang sudah lama terpendam mulai mengambil alih. "Lihat, si tukang mimpi itu datang," kata mereka satu sama lain, penuh dengan kebencian. Awalnya, rencana mereka sangat mengerikan. Mereka ingin membunuh Yusuf dan membuang mayatnya. Namun, atas usul salah satu saudaranya, Yehuda, mereka akhirnya sepakat untuk tidak menumpahkan darahnya, melainkan melemparkannya ke dalam sebuah sumur kering yang kosong. Bayangkan betapa takutnya Yusuf. Ia berteriak memohon belas kasihan. Ia memanggil nama saudara-saudaranya. Namun hati mereka telah mengeras. Tidak ada satupun yang menolong. Yusuf ditinggalkan sendirian di dalam kegelapan sumur, dengan perasaan dikhianati, dibuang, dan putus asa. Tak lama kemudian, sebuah rombongan pedagang Midian sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Dan saat itulah saudara-saudaranya membuat keputusan yang lebih kejam lagi. Mereka menarik Yusuf keluar dari sumur dan menjualnya seharga 20 shikal perak. Yusuf, anak kesayangan ayah mereka, dijual seperti barang tak bernilai sebagai seorang budak ke negeri asing, Mesir. Sementara itu, untuk menutupi kejahatan mereka, mereka menyembelih seekor kambing, mencelupkan jubah indah Yusuf ke dalam darahnya, dan membawanya pulang kepada ayah mereka. Dengan kebohongan yang dingin, mereka berkata, "Ini kami temukan. Periksalah apakah ini jubah anakmu atau bukan." Hati Yakub hancur berkeping-keping. Ia meratap dan menangis berhari-hari, mengira Yusuf, anak kesayangannya, telah mati diterkam binatang buas. Namun di tengah duka dan pengkhianatan ini, Tuhan belum selesai dengan Yusuf.
Di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, seorang perwira tinggi Firaun. Di rumah Potifar, Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Apapun yang ia kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Potifar melihat hal ini dan mempercayakan seluruh rumahnya kepada Yusuf. Tetapi penderitaan Yusuf ternyata belum berakhir. Ia kembali mengalami ketidakadilan. Istri Potifar mencoba menggodanya, dan ketika Yusuf menolak dengan tegas, wanita itu memfitnahnya. Sekali lagi, Yusuf tidak bersalah, namun ia harus menanggung akibatnya. Ia dilemparkan ke dalam penjara. Kembali lagi ia berada di tempat yang gelap dan terasing. Sekali lagi, ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Meski berada di titik terendah dalam hidupnya, Yusuf tidak pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dan yang terpenting, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan Yusuf. Bahkan di dalam penjara, Tuhan memberinya karunia dan hikmat untuk menafsirkan mimpi. Ia berhasil menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti Firaun. Waktu terus berlalu, seolah Yusuf terlupakan di dalam penjara. Hingga suatu hari, Firaun, Raja Mesir, bermimpi sebuah mimpi yang sangat aneh dan tidak ada seorang pun di seluruh kerajaannya yang bisa menafsirkannya. Saat itulah sang juru minuman teringat pada Yusuf. Yusuf pun dipanggil dari penjara untuk menghadap Firaun. Dengan pertolongan Tuhan, Yusuf bukan hanya menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan yang akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan dahsyat, tetapi ia juga memberikan solusi yang sangat cerdas. Firaun begitu terkesan dengan hikmat Yusuf. Ia berkata, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan?" Dan dalam satu hari yang luar biasa itu, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di seluruh Mesir. Bayangkan transformasinya, dari seorang budak menjadi tahanan dan kini menjadi seorang pemimpin besar yang berkuasa. 7 tahun kelaparan pun tiba, persis seperti yang telah dinubuatkan. Kelaparan itu melanda seluruh wilayah, termasuk Kanaan, tempat keluarga Yusuf tinggal. Akhirnya, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, karena mereka mendengar di sana ada persediaan makanan. Mereka datang dan bersujud di hadapan penguasa Mesir itu, tidak menyadari bahwa orang yang mereka hadapi adalah adik mereka yang dulu mereka jual. Namun Yusuf mengenali mereka. Inilah saat yang sangat menentukan. Yusuf memiliki kuasa penuh untuk membalas dendam. Ia bisa saja menghukum mereka, memenjarakan mereka, atau bahkan membunuh mereka. Namun, Yusuf memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk mengampuni. Setelah menguji hati saudara-saudaranya dan melihat penyesalan mereka, Yusuf akhirnya menyatakan dirinya. Ia berkata kepada mereka dengan berlinang air mata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dari sebuah pengkhianatan yang keji, Tuhan justru mendatangkan keselamatan bagi sebuah keluarga dan bahkan bagi banyak bangsa. Yusuf memeluk saudara-saudaranya dalam tangisan yang melegakan. Luka itu akhirnya sembuh oleh pengampunan. Kisah Yusuf mengajarkan kita satu hal yang sangat penting dan penuh pengharapan. Apa yang dimaksudkan manusia untuk menghancurkan hidupmu, Tuhan sanggup memakainya untuk membangun masa depanmu yang gilang gemilang. Ketika kamu merasa dikhianati, ditinggalkan, atau disakiti begitu dalam, ingatlah kisah Yusuf. Mungkin saat ini kamu tidak bisa melihat gambaran besarnya. Mungkin saat ini yang kamu rasakan hanyalah sakit dan kegelapan. Tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik layar meskipun kamu belum melihat hasilnya. Jika hari ini kamu sedang membawa luka karena sebuah pengkhianatan, ingatlah satu hal ini, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dia sanggup mengubah ratapanmu menjadi tarian dan mengubah lukamu menjadi kesaksian akan kebaikannya.
Terima kasih sudah menonton di channel Setitik Cahaya. Jika kisah ini menguatkan imanmu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar Setitik Cahaya Pengharapan ini bisa menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan. Tulis juga di kolom komentar ya, bagian mana dari kisah Yusuf yang paling menyentuh dan menguatkan hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di kisah Alkitab inspiratif berikutnya.